Halo semuanya, terimalah salam Buddhis dari saya. Namo Sangya Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Niko Andreas dengan NIM 210308048 dan saya dari jurusan Keteknikan Pertanian. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang kerukunan antar umat beragama. Nah, apa itu arti rukun? Menurut KBBI, arti rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, asas baik dan damai. Kerukunan juga berarti pula perihal hidup rukun, rasa rukun, dan kesepakatan. Jadi kerukunan antar umat beragama dapat dikatakan sebagai perihal hidup yang rukun, yaitu hidup dalam suasana baik. Tidak bertengkar, bersatu hati, dan bersepakat antar umat yang berbeda, beda agamanya, atau antara umat dalam satu agama. Kerukunan umat beragama juga dapat dibagi menjadi 3 yang disebut tri kerukunan, di mana isinya yang pertama adalah kerukunan intern umat beragama. Kerukunan intern umat beragama adalah perbedaan pandangan dalam suatu agama yang dapat melahirkan konflik di dalam suatu agama itu sendiri, agar menciptakan kehidupan beragam yang tentram, rukun, dan penuh kebersamaan. Yang kedua adalah kerukunan antar umat beragama. Dan yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, di mana yang kita ketahui bahwa semua bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan stabilitas, persatuan, dan kesatuan. Tujuan dari tri kerukunan itu sendiri adalah untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah bagaimana suatu kerukunan itu bisa tercapai. Tentunya kerukunan akan tercapai apabila setiap golongan agama memiliki prinsip yang setuju dalam perbedaan, yang berarti semua orang mau menerima dan menghormati dengan seluruh aspirasi, keyakinan, kebiasaan, dan pola hidupnya. Memelihara kerukunan hidup umat beragama tidaklah berarti kita harus mempertahankan status quo sehingga menghambat kemajuan masing-masing agama. Kerukunan itu harus dilihat dalam konteks perkembangan masyarakatnya yang dinamis, yang menghadapi beraneka tantangan dan persoalan untuk membina dan memupuk sikap hidup rukun. Sang Buddha menganjurkan terdapat 6 dharma yang bertujuan agar kita saling mengingat, saling mencintai, saling menghormati, saling menolong, saling menghindari percekcokan yang akan menunjang kerukunan, persatuan, dan kesatuan. Keenam dharma itu adalah 1. Memancarkan cinta kasih atau metta dalam perbuatan kita sehari-hari, maka kedamaian, keharmonisan, dan kerukunan dan persatuan akan terwujud. Yang kedua adalah menggunakan cinta kasih dalam setiap ucapan berbicara dengan etikat baik, tak menyebarkan isu, gosip, dan fitnahan. Yang ketiga adalah selalu mengarahkan pikiran pada kebajikan, sama sekali tidak menginginkan orang lain celaka. Yang keempat adalah menerima buah karma yang baik, kebahagiaan, berusaha tidak serakah, dan membagikan kebahagiaan tersebut pada orang lain, dan rasa kepedulian sosial. Yang kelima adalah melaksanakan moral atau sila, etika dengan sungguh-sungguh dalam pergaulan bermasyarakat, tidak berbuat sesuatu yang melukai perasaan orang lain. Yang keenam adalah mempunyai pandangan yang sama, yang bersifat membebaskan diri dari penderitaan dan membawanya berbuat sesuai dengan pandangan tersebut. Hidup harmonis, tidak bertengkar karena perbedaan pandangan seperti yang terdapat dalam kitab Anguttara Nikaya 3, 288-289. Seperti dekret Asoka yang telah dipahatkan di atas prasasti batu cadas yang berbunyi Prasasti Raja Asoka dengan isi sebagai berikut. Bila kita menghormati agama kita sendiri, janganlah lalu mencemoohkan dan menghina agama lain. Seharusnya kita menghargai pula agama-agama lainnya. Dengan demikian, agama kita akan berkembang. Di samping kita juga memberikan bantuan bagi agama-agama lainnya. Bila berbuat sebaliknya, berarti kita telah menggali liang kubur bagi agama kita sendiri. Di samping kita membuat celaka bagi agama lainnya. Siapa yang menghormati agamanya tetapi menghina agama-agama lainnya dengan pikiran bahwa dengan berbuat demikian ia merasa telah melakukan hal-hal yang baik bagi agamanya sendiri, maka sebaliknya hal ini akan memberikan pukulan kepada agamanya dengan serius. Maka karena itu toleransi, kerukunan, dan kerjasama sangat diharapkan sekali. Dengan jalan suka juga mendengarkan ajaran-ajaran agama lainnya, di samping ajaran agamanya sendiri. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata dari saya mohon maaf dalam menyampaikan video. Terima kasih.